imajinasinya terbang kemana-mana, orang mabuk kan. Nah, jadi dia bermimpi lah, tertidur bermimpi katanya. Padahal orang mabuk ya namanya orang mabuk. Kalau aku berpikir simpel aja ya. Kalau memang mereka nasabnya benar-benar itu nasab Rasul, nasabnya tersambung sebagai zuriat Nabi, kenapa takut mubahalah gitu loh, ya kan? Sebagaimana yakinnya Rizik Syihab dengan keyakinannya, saking yakinnya menantang mubahalah Gus Dur, karena saking yakinnya loh, di televisi lagi. Sekarang sebagai zuriat Nabi, yakin tapi diajak mubahalah, kok keyakinannya seperti luntur semua gitu loh. Kok nggak ada yang berani? Kan aneh, itu udah jadi pertanyaan loh secara logika loh. Ini orang bodoh pun akan bertanya kenapa nggak berani dengan Iya alasan betul. sana sini gitu loh. Dan begini Itu lagi udah aneh. perbandingan sebagai Kalau memang apa? yakin, kenapa nggak berani DNA? Kalau memang yakin, kenapa nggak berani mubahalah? Itu sudah jadi pertanyaan, dan itu membuktikan bahwa mereka pun meragukan nasab mereka sendiri. Iya betul. Bahkan tidak hanya meragukan, mereka pun tidak yakin. Sebagai perbandingan seperti ini, dulu kan nasabnya Wali Songo itu ditentang kan, seperti itu, disentil lah, anggaplah disentil. Cuman karena mereka Wali Songo itu apa jalur yang sohe, maka muncul manuskripnya itu berterbangan di mana-mana. Kalau Balawi berpolemik sudah 5 tahun, mana manuskripnya? Oh nggak ada. Kalau aku sih udah nggak mau ribut lagi. Seumpama ketemu siapapun di jalan atau di mana, kemudian ada yang ngotot-ngotot gini, mubahalah aja dah, selesai. Itu jalan pintas itu. Iya, selesai, ayo mubahalah aja. Gitu aja kok repot. Udah, pikiran sepikiran paling bodoh udah. Masa iya kalau yakin 100% nggak ada yang berani mubahalah, nggak ada yang berani DNA, itu udah jadi pertanyaan kok. Ada apa? Kalau orang waras mesti berpikir ada apa kok nggak berani. Wali Songo disentil, keluar manuskripnya. Itu pun yang keluar nggak seberapa. Kalau Balawi bukan cuma disentil, berpolemik bertahun-tahun nggak muncul manuskrip. Seperti perlunya kitab sezaman ini. Sebenarnya berpolemik ini kitab sezaman itu sangat diperlukan. Kenapa? Sebagai pembanding seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu baik dari internal atau eksternal itu banyak itu kitab-kitab yang menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ada ratusan lebih kitab itu. Aku Itu versi berpikir ya, manuskrip semua. kenapa ketika Seperti Rizik Musa Syihab, Al-Kadim juga. Kitab sezaman dari Musa Al-Kadim itu ratusan. aku berpikir kenapa ketika Rizik Syihab menghinakan Gus Dur, dia dengan berapi-api berani mubahalah. Tetapi ketika dia dihinakan, klannya dihinakan,
Dia nggak berani ngubah halah. Aku lagi pikirkan ini. Ini pikiran orang bodoh teman-teman, aja gitu ya. turun dulu ya. Teman-teman Iya turun dulu bro. ya. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meteor tedung meteor. Pasti dung pasarin na make kehinaan sepanjang masa. Untung meteor sabar orangnya. Udah, gue tapi gofur aja ngamuk Moncang Madura berlai kok meteor. Mun ring sabar bareng pangeran itu. meskipun mereka mau ngamuk mau bagaimana itu tidak akan membuat nasab mereka tersambung mak ke lepak kunde ya jerit aja. Mau bagaimanapun mereka itu tetap mereka itu tidak akan tersambung. Minta batil pembatalan ya mana ulama yang batalkan lah, kita yang dibahas ini abad keempat, terus yang dikeluarkan kok abad yang sekarang dikeluarkan kitabnya. Sosok yang akan kita bahas di situ kehidupannya di abad keempat, maka pakai rujukannya ya abad keempat. Begitu saudara. Tadi sudah dijelaskan ya, tanpa dibatalkan mereka bukan siapa-siapa kok mau dibatalkan. Tanya balik meteor. Coba sebutkan mana ulama mana yang membatalkan nasabnya Donald Trump seperti itu. Baik ulama fikih atau ahlus sunnah wal jamaah yang membatalkan nasabnya Donald Trump. Tanya balik seperti itu. Apa? Kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya kalau menurut saya tanya gendeng itu yang bertanya goblok itu. Iya, pertanyaan yang tidak ada hubungannya.